Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita kembali melanjutkan membaca kitab Mukhtarat yang ditulis oleh Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Gufron hafizahullahu taala. Sekarang kita masuk ke bab yang mansubat, isim-isim yang dinasab. Yang pertama khobar kana sudah kita lalui di bab marfuat. Demikian juga isim inna juga telah kita lalui di bab marfuat, isim yang dimarfu, yang dirofa. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, isim mansub yang ketiga. Dikatakan di sini, bismillah, qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Ya, isim yang nasab yang ketiga adalah al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi, maf'ul bih. Rumusnya mim dan fa. Baik. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah isim. Ya, berarti maf'ul bih pasti isim. Ya, bukan fi'il, bukan huruf. Yang dikenai pekerjaan oleh fa'il, yang dikenai pekerjaan oleh fa'il. Atau istilah kita, maf'ul bih adalah objek yang dikenai pekerjaan. Ada yang mengerjakan, namanya fa'il. Ada yang dikenai pekerjaan, namanya maf'ulun bih. Taib. Nah, kita langsung ke contoh. Misalkan Allah Ta'ala berfirman, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Nah, ini. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini maf'ul bihnya adalah al-bai'a dan ar-riba. Taib. Nah, bagaimana kita tahu fi'il tersebut butuh maf'ul bih? Maka diantaranya bisa kita ketahui dengan cara melihat wazannya. Biasanya wazan fi'il yang muta'addi, yakni al-muta'addi adalah fi'il yang butuh objek atau maf'ul bih, itu ikut wazan af'ala yuf'ilu. Atau ahalla ini af'ala tapi yang mudha'af. Atau yang fa'ala yufa'ilu. Harrama yuharrimu. Artinya sama-sama makan. Atau fa'ala yufa'ilu. Atau yang lebih mudah bisa juga kita ketahui dengan makna. Misalkan ahalla menghalalkan, berarti butuh yang dihalalkan, butuh objek. Harrama mengharamkan, butuh yang diharamkan, butuh objek yang diharamkan. Atau yatlubu mencari, berarti butuh objek yang dicari. Yaqra'u membaca, berarti butuh yang dibaca. Nah, secara makna semua fi'il ini adalah muta'addi atau butuh objek. Nah, tinggal nanti kita cari mana fa'ilnya dan mana yang objeknya atau maf'ulun bihnya. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik, kita lihat i'rabnya. Ahallallahu, ahalla itu fi'lun madin mabniyun alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Wa lafdul jalalati Allah itu fa'ilun marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufradun. Al-bai'a, nah ini maf'ulun bih mansubun bil fathati li'annahu ismun mufradun. Nah, ini maf'ul bihnya al-bai'ah. Wa itu harfu atfin mabniyun alal fathi. Huruf pasti mabni. Dan dia pasti la mahala lahu minal i'rab, tidak ada i'rabnya. Abadan selamanya huruf tidak punya i'rab. Harrama itu fi'lun madin mabniyun alal fathi wa fa'iluhu, mana fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila lafdil jalalah Allah. Ini fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa kembali ke lafdul jalalah Allah.
Ar-riba. Ar-riba adalah maf'ulun bihi mansubun bil fathatil muqaddarati. Kenapa dengan fathah muqaddarah? Li'annahu ismun maksurun. Karena dia isim maksur. Nah, ini contoh yang pertama dari maf'ul bih. Yani pada kata al-bai'a dan ar-riba. Kita lihat contoh yang kedua. Yatlubul akilu al-ilma. Yatlubul akilul ilma. Orang yang berakal itu mencari atau menuntut ilmu. Nah, kita lihat i'rab. Yatlubu itu fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammati. Kenapa? Li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Al-aqilu itu fa'ilun marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufradun. Al-ilma maf'ulun bihi mansubun bil fathati li'annahu mufradun. Ya, kebanyakan kalau wazan fa'ala yaf'ulu itu juga muta'addi. Nasara yang suruh itu muta'addi, butuh yang ditolong. Kataba yaktubu, butuh yang ditulis. Razaqo yarzuqu, butuh yang diberi rezeki. Kana sayaknusu, akhoda yakhudu. Nah, kebanyakan memang ikut wazan fa'ala yaf'ulu itu muta'addi. Ya. Nah, ini juga ikut wazan fa'ala yaf'ulu, talaba yatlubu. Dan secara makna pun yatlubu mencari, butuh yang dicari atau dituntut. Maka dia fi'ilnya muta'addi dan butuh objek atau maf'ulun bih. Baik, kita lanjut contoh yang ketiga. Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Muhammad membaca Al-Qur'an. Ya, Muhammad sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Nah, kita lihat i'rabnya, mana maf'ul binya? Muhammadun itu mubtadaun. Ya, dia isim di awal kalimat dan ma'rifah. Maka dia sebagai mubtadaun marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufradun. Ya, namanya mubtada pasti marfu'. Yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammati. Ya, li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Ya'udu ila Muhammadin. Ya, fi'il mudhari' itu mustatir ada 5, yang jawaz 2, huwa dan hiya. Yang wajib atau wujuban ada 3, yakni anta, ana dan nahnu. Taib. Al-Qur'ana, nah ini membaca, berarti butuh yang dibaca, butuh maf'ul bi objek. Mana dia? Ini Al-Qur'ana. Al-Qur'ana itu maf'ulun bihi mansubun bil fathati li'annahu ismun mufradun. Taib. Nah, wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khobarun. Maka jumlah fi'liyah ini fi mahalli raf'in khobarun dari Muhammad. Muhammad mubtada, khobarnya mana? Yaqra'ul Qur'ana. Ini adalah contoh-contoh dari maf'ul bih. Taib. Kita lanjutkan. Nah, al-maf'ulu bihi dapat berupa 3 macam. Ya, yang semuanya adalah isim. Ya, sebagaimana definisi, maf'ul bih adalah isim. 3 ini adalah isim, cuman dirinci. Yang pertama, ismun dohirun, dari isim dohir. Seperti misal di atas, seperti al-bai'a, ar-riba, al-ilma, al-Qur'ana. Nah, ini adalah contoh maf'ul bih dari isim dohir. Ya, nanti sama maf'ul bih, mubtada, fa'il, naibul fa'il, isim kana, isim inna, itu terbuat dari 3 ini. Isim dohir, mabni dan masdar mu'awwal. Yang kedua, ismun mabniun, dari isim mabni, ya, juga dari isim juga, cuman ini yang mabni. Dari isim mabni yang ada 8, ya, kalau di awal-awal kita mukhtarat. Taib. Contoh isim mabni sebagai maf'ul bih adalah yang pertama, hadza kitabun akhadahu aliyun. Ini adalah sebuah kitab yang
diambil oleh Ali. Atau ini adalah sebuah kitab yang Ali mengambilnya, yang Ali telah mengambilnya. Nah, taib. Kita lihat i'rabnya. Hada kitabun akhadahu Aliyu. Hada kitabun akhadahu Aliyun. Nah, ini adalah sebuah kitab yang diambil oleh Ali. Hada itu ismu isyaratin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtadaun. Kitabun itu khabarun marfu'un bidhammati. Kenapa? Li'annahu ismun mufradun. Akhada fi'lun madin mabniyun alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Wahu atau domiruhu domirun muttasilun mabniyun alad dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, karena dia domir nasab muttasil, pasti dia sebagai maf'ulun bih. Aliyun, nah ini fa'ilun marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufradun. Nah, mana maf'ul bihnya ini? Domirhu, ya, dan dia dari isim mabni, yakni isim domir. Baik, kita lanjutkan. Wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'ili, dan jumlah fi'liyah dari fi'il dan fa'il. Akhadahu Aliyun itu fi mahali raf'in na'tun li kitabin. Dia fi mahali raf'in sebagai sifat atau na'at bagi kitab. Nah, jadi artinya ini adalah sebuah kitab yang diambil oleh Ali. Ya, jadi syarat ini diantara bentuk na'at adalah jumlah. Dan syarat jumlah bisa menjadi na'at atau sifat. Yang pertama, kalau fi'liyah harus ada fi'il dan fa'il. Kemudian man'utnya harus nakiroh, kitabun, ini nakiroh. Dan yang ketiga harus ada domir, kembali ke man'ut. Mana domirnya? Hu. Hu kembali ke man'ut, kitabun. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh dari maf'ul bih yang mabni adalah ra'aituka. Saya melihatmu. Ra'aituka. Taib. Ini maf'ul bihnya domir ka. Kenapa? Karena dia domir nasab muttasil, pasti maf'ul bih. Kalau tu domir rafa muttasil, karena rafa pasti fa'il. Jadi kita i'rab. Ra'aitu, ra'a fi'lun madin mabniyun ala sukuni li'annahu ittasalat bihi ta'ul fa'ili. Wa dhamiru tu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Wa ka dhamirun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, itu contoh maf'ul bih dari domir ka, ya, dari isim mabni. Taib. Kita lanjut lagi contoh yang ketiga. Maf'ul bih dari isim mabni adalah iyyaka na'budu. Nah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah atau beribadah. Lihat i'rabnya. Iyyaka itu dhamirun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Na'budu fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammati li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Nah, ini dia. Fa'ilnya dhamir mustatir, wujuban takdirnya nahnu. Asalnya susunan fi'il atau jumlah fi'liyah itu fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Tapi apabila sesuatu yang di belakang menjadi di depan seperti ini maf'ul bih dulu, baru fi'il, baru fa'il, maka biasanya maknanya adalah sebagai hasar, pembatasan atau taukid. Berarti artinya hanya kepadamu kami beribadah atau kami menyembah. Baik. Barakallahu fiik. Nah, contoh misalkan isim mabni yang lain. Misalkan apa? Isim
mausul, misalkan kalau apa, ra'aituka. Kalau mausul misalkan ra'aitul ladzi qoma, sama. Ra'aitul ladzi qoma. Alladzi nanti apa? Ismun mausulun mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Atau contoh isyarah misalkan ra'aitu hadat toliba. Ra'aitu fi'il fa'il. Hada itu ismu isyaratin mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Demikian seterusnya. Taib, ini yang kedua, maf'ul bi terbuat dari isim mabni. Sekarang yang ketiga, yaitu maf'ul bi terbuat dari masdarun muawwal. Ini pun semua isim. Masdar muawwal. Artinya apa? Masdar muawwal adalah masdar yang terbuat dari an dan fi'il atau anna isimnya dan khobarnya. Itu masdar muawwal. Nah, contoh dikatakan di sini uridu an aktuba. Nah, uridu dari kata aroda yuridu. Af'ala yuf'ilu yang ajwaf. Berarti dia muta'addi. Saya ingin. Nah, berarti harus ada objeknya. Ingin apa? An aktuba. Menulis. Nah, berarti maf'ul binya an aktuba. Masdar muawwal. Atau alim tuh, saya mengetahui. Nah, berarti butuh yang diketahui. Apa yang diketahui? Annaka mujtahidun, bahwasanya engkau seorang yang bersungguh-sungguh. Nah, maka maf'ul binya di sini adalah annaka mujtahidun, yakni masdar muawwal. Oke, kita lihat i'rabnya. Nah, uridu an aktubah. Uridu fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammati, ya. Apabila fi'il mudhari' tidak ada alat penasab atau penjazm, maka dia pasti marfu'. Marfu' dengan dhammah li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Kalau ana wajib mustatir. An harfu nasbin wa masdarin mabniyun 'ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Aktuba itu fi'lun mudhari'un mansubun, karena kemasukan a harfu nasbin jadi mansub. Kalau enggak ada an, marfu nanti mudhari'nya. Mansubun bil fathati li'annahu lam yattasil bihi syai' wa fa'iluhu, mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Wal masdarul muawwalu min an wa ma ba'daha fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Nanti mana maf'ul binya? Jadi masdar muawwal dari an dan yang setelahnya. Jadi dari an dan fi'il mudhari'nya. Baik. Contoh yang kedua, misalkan dari anna isim dan khobarnya adalah alimtu annaka mujtahidun. Alimtu fi'lun madin mabniyun 'ala sukun. Kenapa? Li'annahu ittasalat bihi ta'ul fa'il. Wa dhamiru tu itu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Anna, nah kalau setelahnya isim maka nunnya ditasydid anna. Tapi kalau setelahnya fi'il maka nunnya disukun an, seperti tadi an aktubah. Kalau anna itu harfu nasbin wa taukidin. Kalau an harfu nasbin wa masdarin. Kalau anna masuk ke isim, dia adalah harfu nasbin wa taukidin. Dikatakan huruf nasab karena menasabkan isimnya, isim anna. Dikatakan huruf taukid karena dia apa? Sebagai taukid, penguat. Maknanya sesungguhnya. Taib. Harfu nasbin wa taukidin mabniyun 'alal fathi. La mahala lahu minal i'rab. Wa ka dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin ismu anna. Karena ismu anna adalah mansub. Kalau mabni fi mahalli nasbin. Mujtahidun khabaru anna marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufradun. Nah, wal masdarul muawwalu min anna
wa ma ba'daha fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, ini. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, ini dia. Annaka mujtahidun. Oke. Kalau ditakwil dirubah ke masdar soreh, tinggal mujtahidun dicari masdarnya. Ijtihada yajtahidu ijtihada. Nah, berarti alim tu ijtihadaka. Saya mengetahui kesungguhanmu. Taib. Barakallahu fiik. Nah, demikian sementara yang dapat Anda sampaikan. Insya Allah nanti kita sambung pada berikutnya tentang maf'ul bih. Ya, masih ada beberapa pembahasan. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.